teman-teman, selamat pagi. Salam kenal, dengan saya Andrian Satika Lombe. Saya biasa dipanggil Anggi. Saya dari kelas 2023A, program studi pendidikan matematika dengan NPM 231040005. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor. Pada video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang operasi vektor. Dalam vektor ini, saya akan membahas 3 dimensi, di mana vektor satuannya adalah I, J, dan K, atau X, Y, dan Z. Akan tetapi teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang R2 atau dimensi 2, di mana vektor satuannya adalah IJ, atau juga teman-teman bisa pakai X dan Y. Nah, sekarang kita misalkan vektor A-nya sama dengan 2I dikurang J ditambah 3K. Nah, jadi garis yang berada di atas A ini teman-teman, ini dinamakan vektor arah. Nah, jadi pengertian dari vektor itu kan memiliki arah dan nilai. Nah, oke. Nah, sekarang kita ubah bentuk vektor satuan ini ke dalam bentuk vertikal. Nah, jadinya vektor A sama dengan 2 minus 1 dan 3. Atau teman-teman juga bisa buat vektor satuan ini menjadi datar atau horizontal. Nah, seperti ini. 2 minus 1 dan 3. Nah, jadi mana yang teman-teman suka silakan gunakan. Kalau misalkan mau yang vertikal silakan menggunakan seperti ini, seperti kolom. Dan kalau maunya datar ataupun horizontal silakan teman-teman buat dalam bentuk seperti ini. Ini dari teman-teman contoh dari vektor yang 3 dimensi. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang vektor di 2 dimensi. Ini saya hapus. Kita misalkan teman-teman, ini untuk R2 ya. Kita pakai I dan J saja teman-teman. Misal. Nah, vektor A sama dengan I tambah 3Z. Nah, sama seperti penjelasan saya di 3 dimensi tadi. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang teman mau. Mau diselesaikan dalam bentuk vertikal atau kolom, ataupun horizontal atau seperti baris. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 1, jangan lupa kurung ya teman-teman, dan 3. Atau kalau misalnya teman-teman mau dalam bentuk horizontal, saya tulis 1 dan 3. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, kakak di mana K-nya? Nah, kalau untuk R2 atau di 2 dimensi, K-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena K-nya itu, atau misalkan kita pakai X, Y, Z, nah, Z-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia tidak memiliki koordinat di Z ataupun di K. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan untuk 2 dimensi ini kita hanya pakai 2 vektor satuan saja teman-teman, Z, atau misalkan pakai X dan Y. Jadi itu penjelasan sedikit tentang R2 atau di vektor di 2 dimensi. Karena di sini saya akan lebih membahas tentang vektor di 3 dimensi. Dalam vektor itu, ini kita masuk di bagian pertama ya. Misalkan kita masukkan yang pertama, misalkan titik A
dan ini ada titik B. Nah, vektor kan bicara tentang arah. Misalkan kita dari titik A menuju ke titik B. Nah, sekarang kita misalkan AB, kita andaikan sebagai AB ini teman-teman, titik A ke B ini kita andaikan ini adalah vektor A. Nah, ini sebagai vektor A, berarti AB ini adalah bernilai sebesar vektor A. Nah, kita bisa tulis di sini vektor AB sama dengan AB sama dengan vektor A. Nah, ini kalau misalkan dari titik A ke B, teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman tanya, bagaimana kalau dari B ke A, Kak? Nah, kalau dari B ke A, kita tulis di sini saja ya. Ini dari A B ya. Sekarang kalau misalkan dari B ke A, nah kalau misalkan dari B ke A teman-teman, tapi ini jadi minus vektor A karena ini arahnya sudah dibalik teman-teman, kan tadi dari A ke B. Nah, maka AB sama dengan vektor A. Nah, sekarang karena teman-teman tanya bagaimana kalau dibalik, Kak? Nah, karena kalau misalkan dari B ke A, jadinya teman-teman kita tulis di sini BA itu sama dengan minus vektor A. Nah, jadi pokoknya itu pentingnya vektor teman-teman, karena vektor ini kan berbicara tentang arah. Kalau misalkan dari A ke B, nah maka hasilnya vektor A. Tapi kalau misalkan dari kebalikan dari arah itu, dari B ke A, lainnya menjadi minus vektor A, seperti itu ya. Jadi gambarnya teman-teman seperti ini kurang lebih. Saya hapus dulu ini, sorry. Ini untuk yang pertama ya teman-teman. Ini untuk dari titik A ke B. Kalau ini dari titik B ke A. Nah, selanjutnya kita misalkan yang ketiga. Nah, karena kita sudah menjelaskan yang A ke B-nya dan B ke A. Sekarang untuk yang ke C, bagaimana kalau misalkan ada titik lain? Maksudnya, misalkan di sini ada titik A-nya, terus di sini ada titik B-nya, terus kita misalkan di sini titik C-nya. Karena saya sudah menjelaskan yang pertama tadi dari titik A ke B, dan yang kedua bagaimana kalau misalkan arahnya dibalik dari B ke A. Sekarang yang ke C, bagaimana kalau misalkan ada 3 titik? Nah, misalkan ada titik A, titik A, B, dan C. Kalau seperti ini teman-teman, kita tidak bisa langsung ke, misalkan untuk mencari vektornya, kita tidak bisa langsung dari titik A ke B ataupun dari titik B langsung ke C. Tidak bisa teman-teman. Nah, atau begini, kita misalkan A dan B ini adalah sebagai vektor A-nya, terus B dan C adalah vektor B-nya. Nah, sekarang kita sudah misalkan A, B-nya ini vektor A kecil ya teman-teman. Terus titik B ke C-nya ini vektor B kecil. Nah, sebenarnya tidak seharusnya A dan B, teman-teman. Bisa juga U, V, atau tidak PQ dan lain-lain seperti itu.
Teman-teman tanya, bagaimana panjang AC-nya atau misalkan ini. Nah, kan kita sudah misalkan tadi kalau misalkan panjang vektor dari panjang titik A ke B itu tadi adalah sama dengan vektor A, dan untuk B ke C-nya adalah sama dengan vektor B. Nah, teman-teman tanya bagaimana dengan A ke C-nya Kak? Nah, kalau untuk A ke C-nya tinggal vektor titik AC sama dengan, nah kan kalau melalui titik C pertama-tama kita harus melewati B terlebih dahulu. Nah, jadi kita tulis di sini A, karena titik A dan B ini kan tadi sudah kita misalkan vektor A. Nah, jadi kita tulis dari sini vektor A ditambah, nah terus B ke C. Nah, di sini kan B ke C-nya adalah vektor B. Atau misalkan teman-teman juga bisa menggunakan ini vektor AC sama dengan AB ditambah BC. Nah, jadi ini teman-teman, ini teman-teman merupakan pengertian dari vektor resultan. Nah, jadi kalau kita belajar dalam fisika ada yang namanya vektor resultan teori poligon namanya. Nah, jadi bukan titik AB tambah BC. Nah, jadi untuk ini merupakan daripada vektor resultan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada belajar fisika, dalam fisika ada ya yang namanya vektor resultan teori poligon namanya. Nah, jadi ini terinspirasi dari rumus vektor resultan itu. Begitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan cara mencari AB terus BC, bagaimana kalau misalkan arahnya dibalik ya, terus bagaimana kalau misalkan kita memiliki 3 titik seperti ini. Bisa Nah, saya di sini akan memberi selanjutnya teman-teman. Saya di sini akan memberi penjelasan mengenai AB kecil ini. Ini vektor kecil ini sebenarnya vektor garis. Nah, vektor garis AB itu biasanya dimisalkan A kecil, ya A kecil, hurufnya A kecil, B kecil, U kecil ataupun P kecil dan sebagainya seperti itu. Oke, saya akan hapuskan terlebih dahulu. Karena kita sudah menjelaskan sedikit tentang penjelasan sedikit tentang vektor, bagaimana arahnya vektor. Nah, sekarang kita masuk dalam poin penting dalam video saya ini, yaitu tentang operasi vektor. Sekarang kita masuk dalam operasi vektor. Nah, maksud dari operasi vektor itu teman-teman ya seperti biasa, operasi biasa, yaitu pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian dan lain-lain. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu kita pakai A saja ya teman-teman, yaitu penjumlahan vektor. Oke, sekarang kita misalkan saja untuk vektor A. Vektor A nya sama dengan 3i dikurang 5j
dikurang K. Nah, vektor B nya sama dengan 6I ditambah 7J dikurang 2K. Oke. Kalau untuk penjumlahan vektor teman-teman, terlebih dahulu kita ubah dulu bentuk vektor satuannya ini menjadi, ya terserah teman-teman, tinggal pilih mau dibuat dalam bentuk vertikal ataupun kolom yang saya jelaskan di awal tadi, ataupun dalam bentuk horizontal atau membaris. Jadi di sini saya akan mengubah vektor satuan ini dalam bentuk vertikal. Jadi saya tulis di sini ya teman-teman. Jadi vektor A sama dengan ini pertanyaannya, vektor A ditambah vektor B. Ini sama dengan, nah ini untuk vektor satuan pertama 3 minus 5 dan 1 ditambah 6, 7 dan minus 2. Oke. Jadi di sini teman-teman, setelah kita mengubah vektor satuannya menjadi seperti ini, sebenarnya setelah ini kita tinggal menjumlahkannya seperti biasa ya. Tinggal 3 tambah 6, terus minus 5 tambah 7 dan 1 tambah minus 2. Jadi kita bisa tulis di sini, kita bisa maksudnya kita sekarang kita jumlahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9, minus 5 ditambah 7 sama dengan 2, dan 1 ditambah minus 2 sama dengan 3. Nah, jadi untuk menghitung teman-teman, kita bisa buat dalam bentuk vertikal seperti ini ataupun horizontal seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Ini untuk penjumlahannya teman-teman. Sekarang kita ke pengurangan. Sama nih bisa? 3. Sekarang kita ke pengurangan. Tetap dengan pemisalan yang sama, kita misalkan vektor A nya sama dengan 3I dikurang 5J dikurang K. Sementara untuk vektor V nya sama dengan 6I ditambah 7J dikurang 2K. Oke. Ini diketahuinya ya teman-teman. Ditanya vektor A dikurang vektor B. Oke. Untuk penyelesaiannya sama seperti pengerjaan penjumlahan vektor. Terlebih dahulu kita buat vektor satuan ini diubah menjadi vertikal. Jadi vektor A dikurang vektor B sebenarnya untuk vektor A nya 3 minus 5 dan 1 dikurang 6, 7 dan minus 2. Nah, pengerjaannya sama saja teman-teman, tinggal kita kurangkan saja, misalkan dikurang 6, terus minus 5 dikurang 7 dan 1 dikurang minus 2. Kita sambung di sini saja teman-teman. Oke, 3 dikurang 6 sama dengan minus 3. Terus minus 5 dikurang 7 sama dengan minus 12. Dan 1 dikurang minus 2 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Sorry teman-teman, tadi ada keliru sedikit. Jadi seperti ini. Jadi untuk pengurangan dan juga penjumlahan ya gampang saja ya teman-teman. Kita tinggal kurang saja ini 36, terus minus 5 dan 7, 1 dengan minus 2. Nah, kuncinya kita ubah saja dia punya vektor satuannya ini menjadi bentuk vertikal seperti ini, atau juga bisa dalam bentuk horizontal. Kita coba dalam bentuk horizontalnya, sama saja hasilnya, minus 3, minus 12 dan juga 1.
1. Tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana kalau misalkan dibuat dalam bentuk horizontal. Nah, untuk vektor A-nya ada 3. Oke, jadi kita tulis di sini. Yang pertama kita ambil dulu di vektor satuan I-nya. Nah, 3 dikurang 6 di koma, lanjut. Minus 5 dikurang 7. Atau kita buat dalam kurung saja teman-teman ya. Seperti ini. Tidak. Minus 5 dikurang 7, koma, minus 1 dikurang minus 2. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya tetap sama teman-teman. 3 dikurang 6 sama dengan minus 3, koma, minus 5 dikurang 7 sama dengan minus 12, dan minus 1 dikurang minus 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama saja kalau misalkan di vertikal ataupun mau horizontal teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada yang ketiga, yaitu dot. Vektor A dot B. Oh, sorry. Pakai dot ke mana? Dot. Oke. Jadi kita masih menggunakan angka yang sama teman-teman. Pemisalan sama. Misalkan vektor A-nya sama dengan 3i kurang 5c kurang k, dan vektor B-nya sama dengan 6i tambah 7c dikurang 2k. Ditanya vektor A dot vektor B. Oke. Jadi teman-teman, kalau untuk mengerjakan dot ini, terlebih dahulu kita ubah dulu dia dalam bentuk vertikal ya teman-teman. Sini penjelasannya. Tinggal di vektor A dot B. Sebenarnya kita ubah dulu 3 minus 5 1 dot 6 7 dan minus 2. Oke, jadi kalau untuk dot ini teman-teman, dot itu yang titik ini ya teman-teman, dekat tengah ini. Nah, jadi kalau untuk mengerjakan dot itu sebenarnya sama seperti pengurangan dan juga penjumlahan. Ya, tinggal 3 minus 5 dot 7 1 dot minus 2. Tapi dia tidak langsung dikalikan. Maksud saya seperti ini. Misalkan ini 3 dot 6 dalam kurung. Nah, ditambah lanjut minus 5 dot 7 minus 5 dot 7 ditambah 1 dot minus 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal kita kali biasa teman-teman. Ya, kita tinggal mengalikannya seperti biasa. 3 dikali 6 sama dengan 18. Terus minus 5 dikali 7 karena salah satu angkanya minus, jadi hasilnya minus, jadi di sini dikurang 35 ya guys, karena 5 dikali 7 sama dengan 35. Terus karena di sini juga ada minus, otomatis hasilnya minus 2, jadi di sini dikurang 2. Jadi 18 dikurang 35 dikurang 2 itu sama dengan minus 15. Nah, jadi kalau untuk mengerjakan dot ini teman-teman, sebenarnya sama seperti pengurangan pembagian awalnya. Di baris pertama untuk vektor A dikalikan dengan baris pertama di vektor B, seperti itu. Dan begitu terus sampai seterusnya. Akan tetapi
jika sudah digabungkan seperti 3 kali 6 minus 5 kali 7, jangan lupa ditambah ya teman-teman, ditambah. Oke, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lanjut yang terakhir. Sama nih. Oke, sekarang yang terakhir adalah cross. Kita masih menggunakan pemisahan yang sama. Vektor A sama dengan 3i dikurang 5c dikurang k, terus vektor B sama dengan 6i tambah 7c dikurang 2k. Jadi untuk cross ini maksudnya teman-teman seperti ini dia simbolnya, perkalian seperti ini. Kita melakukannya vektor A cross vektor B. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan dot dan cross ini sama teman-teman, sama-sama menggunakan perkalian, tapi kalau untuk cross ini berbeda dia punya cara penyelesaiannya. Nah, jadi untuk mengerjakan cross ataupun pangkalnya. 3 minus 5 minus 1 6 7 dan minus 2. Terus kita masukkan ini lagi 5 minus 5 6 dan 7. Oke. Nah guys, untuk menyelesaikan cross ini sekarang memang dia menggunakan perkalian teman-teman, tapi cara mengalihkannya kita kalikan miring ke kanan, miring ke kanan seperti ini. Saya buat titik di sini seperti ini. Oke, bentuknya dengan yang ini. Nah, jadi kita tulis sini teman-teman. Sekarang kita kalikan. I dikali minus 5 dikali minus 2 sama dengan 10i. Nah, tambah. Kemudian J dikali minus 1 dikali 6 sama dengan minus 6J. Oke, ada kurang minus 6J. Ditambah. Sekarang K dikali 3 dikali 7 sama dengan 21K. Nah, sekarang kita sampai situ teman-teman. Kalau sudah kita kalikan ke kiri, ke kanan, ke kanan. Sekarang kita balik, kalikan ke kiri seperti ini. Nah itu teman-teman. Jadi ini untuk hasil di bagian, untuk suku di bagian kanannya. Sekarang karena ini tidak pas teman-teman, jadi di bawah saya tulis di bawah teman, kurang. Ini masih sambung ya teman-teman, cuman karena ini tidak pas jadi saya pindah ke bawah. Dalam kurung pertama-tama kita kalikan dari K.
Jadi dikali minus 5 dikali 6 sama dengan minus 30. Minus 30 sorry. Jangan lupa ditambah. I dikali minus 1 dikali 7 sama dengan minus 7. Ini ditambah J dikali 3 dikali minus 2 sama dengan 6J. Oke. Jadi saya tulis hasilnya di sini. Jadi ini tidak apa ya teman-teman, cuma karena terlepas tapi jadi saya pindahkan ke bawah. Sebenarnya dia lurus ke sana, cuma karena ini bahannya terlalu kecil jadi saya tulis di bawah. Oke, sekarang kita jumlahkan teman-teman. 10i ini dikurang minus 7i sama dengan 17. Oke. Kita buat vertikal seperti yang sebelumnya. 17. Terus minus 6j dikurang 6 sama dengan 0. Ditambah, sorry. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, terus kemudian untuk k-nya 21k dikurang minus 30 sama dengan 51. Jadi untuk cross ini teman-teman, dia memang menggunakan perkalian sama dengan dot, tapi untuk cara penyelesaian yang berbeda. Jadi dia buat kali ke kanan terlebih dahulu, nah kemudian dikurang dan balas lagi ke kiri sehingga menghasilkan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk dalam contoh soal. Saya harus lihat. Oke, jadi kurang lebih ini contoh soal yang pertama. Baik, sekarang di sini sudah penyelesaian ya teman-teman. Untuk A ini penjumlahan vektor. Nah, ditanya A. Nah, sudah dijelaskan tadi cara menyelesaikan soal tentang mencari penjumlahan vektor. Karena sudah diketahui di sini untuk vektor A-nya 2,3 dan B-nya minus 1,4. Jadi kita tinggal jumlah mereka teman-teman. Maksudnya nilainya. Kita ubah dulu dia dalam bentuk vertikal. Karena saya lebih suka buat dalam bentuk seperti ini teman-teman dibandingkan dengan yang horizontal. Kalau misalkan teman-teman mau dalam bentuk seperti ini juga tidak apa-apa. Tambah minus 1 sebenarnya. Nah, ini gampang saja teman-teman. Sekarang kita tinggal jumlahkan kedua kolom ini. Untuk baris pertama di vektor A ditambah dengan baris pertama di vektor B. Ini 2 ditambah minus 1 sama dengan 1. Terus 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi kurang lebih seperti ini penyelesaiannya. Sekarang di bagian B. Kita hapus saja ini teman-teman. Nah, bagus saja. Ya, ini pengurangan.
Oke. Kalau untuk pengurangan juga sama. Saya buat dalam bentuk vertikal terlebih dahulu. 2, 3, terus dikurang minus 1 dan 4. Oke. 2 dikurang minus 1 sama dengan 3. Dan 3 dikurang 4 sama dengan minus 1. Seperti ini. Gampang sih teman. Kalau misalkan pengurangan dan juga penjumlahan, tinggal kita buat mereka dulu dipisahkan, habis itu dijumlah seperti biasa atau dikurangkan seperti biasa. Ini contoh soal untuk pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita coba mengerjakan soal menggunakan dot ya teman-teman. Sekarang kita selesaikan. Pertama-tama ya seperti biasa kita buat vertikal terlebih dahulu. Ya, vertikal saja. Dot minus 1 dan 4. Nah, sekarang kita tinggal kalikan seperti biasa, tapi jangan lupa ditambah. Oke, 2 di dot minus 1 tambah 3 dot 4. Jadi sekarang kita tinggal kalikan biasa teman-teman, sama dengan 2 kali minus 1 sama dengan minus 2 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, minus 2 ditambah 12 sama dengan positif 10, seperti itu. Oke, sekian untuk contoh soalnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang saya jelaskan hari ini. Sekian materi yang saya paparkan tentang vektor, dan yang saya jelaskan hari ini adalah tentang operasi vektor, lebih ke operasi vektor. Jadi kesimpulannya dalam operasi vektor yang saya jelaskan ini, jadi saya hanya menjelaskan 4 operasi saja, yaitu penjumlahan, pengurangan, dot, dan juga cross. Nah, sebenarnya dot dan cross itu sama sih teman-teman, tentang perkalian. Cuman cara mengerjakan dot dan cross itu berbeda. Oke, jadi sekian materi untuk hari ini. Jadi materi yang saya paparkan hari ini sangat jauh dari sempurna teman-teman. Jadi saya sangat membutuhkan kritik dan juga saran dari teman-teman. Mungkin ada cara-cara yang lebih menarik ataupun yang mudah dimengerti dari teman-teman. Dan juga saya juga dalam tahap belajar teman-teman. Jadi saya belum sepenuhnya menguasai tentang vektor ini. Jadi saya minta maaf apabila ada kekeliruan atau salah dalam mengerjakan soal ataupun memaparkan materi. Sekian dari saya, mohon pamit undur diri. Salam Monika.